Salam sejahtera untuk kita semua, salam bahagia. Pada kesempatan kali ini, kembali lagi bertemu dengan saya, Kulian Duha, guru SMA Negeri 1 Toma. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas sistem gerak, khususnya materi muskulus atau otot. Namun sebelum kita lanjutkan, silahkan terlebih dahulu subscribe, like, share, dan komen channel ini agar Anda tidak ketinggalan informasi. Dalam bahasa sehari-hari, otot dikenal dengan istilah daging. Kajian tentang otot disebut miologi. Miologi berasal dari kata mio, yang berarti muskul atau muskulus atau otot, dan logi yang berarti kajian atau ilmu pengetahuan. Berdasarkan letaknya dalam tubuh manusia, terdapat sekitar 600-640 otot penyusun tubuh manusia. Otot secara umum berfungsi sebagai alat gerak aktif. Disebut alat gerak aktif karena otot dapat bergerak tanpa dibantu oleh alat gerak yang lain. Otot memiliki 3 kemampuan, yaitu 1. Kontraktibilitas adalah kemampuan memendek hingga memiliki ukuran yang lebih pendek dari ukuran awal. 2. Ekstensibilitas adalah kemampuan memanjangkan diri melebihi ukuran panjang awal. 3. Elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali pada ukuran semula setelah melakukan pemendekan atau pemanjangan. Otot memiliki struktur sebagai berikut, yaitu 1. Miofibril atau fibril otot, yaitu serat otot yang terdiri atas filamen-filamen. 2. Miofilamen atau mikrofilamen atau filamen otot, yaitu bagian fibril otot yang ukurannya lebih kecil, terdiri atas filamen aktin atau filamen tipis dan filamen miosin atau filamen tebal. Sebenarnya terdapat 3 jenis miofilamen pada otot, yaitu 1. Aktin atau filamen tipis, 2. Miosin atau filamen tebal, dan 3. Titin atau filamen elastis. 3. Membran sel atau sarkolema atau plasmalema, yaitu bagian yang mengelilingi sarkoplasma dengan organel yang umumnya sama dengan organel sel lainnya. 4. Retikulum endoplasma atau retikulum sarkoplasma, yaitu bagian yang menyimpan ion kalsium pada saat otot berada dalam keadaan istirahat. 5. Mitokondria atau sarkosom. Biasanya terdapat banyak pada sel otot karena otot memerlukan banyak energi untuk melakukan pergerakan. Dan 6. Sitoplasma atau sarkoplasma. Biasanya mengandung banyak kalium, magnesium, fosfat, enzim-enzim, protein, serta mitokondria dalam jumlah yang banyak. Terdapat 3 jenis jaringan ikat pada otot, yaitu 1. Epimesium atau fascia, yaitu bagian pembungkus terluar yang mengelilingi otot, memisahkan otot dari jaringan dan organ sekitarnya. Biasanya mengandung pembuluh darah, limfa, dan serabut saraf. 2. Perimesium, yaitu bagian yang membungkus fasikulus otot, terdiri dari serat kolagen dan elastis, mengandung pembuluh darah dan serabut saraf. 3. Endomesium, yaitu bagian yang membungkus serat otot, terdiri dari jaringan ikat longgar, mengandung pembuluh darah, serabut saraf, dan satelit. Fungsi otot terdiri atas 1. Fungsi volunter yang biasanya diemban oleh otot rangka atau otot lurik. 2. Fungsi involunter yang biasanya diemban oleh otot polos atau otot jantung. Fungsi volunter misalnya 1. Mempertahankan posisi tubuh seperti duduk, berdiri, dan tidur. 2. Melaksanakan bermacam-macam gerakan anggota tubuh, misalnya menggerakkan jari-jari untuk memegang, menggerakkan diafragma untuk respirasi atau pernafasan, menggerakkan faring untuk menelan makanan, menggerakkan lidah dan bibir, menggerakkan makanan dan vokalisasi. Fungsi involunter misalnya 1. Propulsi atau dorongan, yaitu melakukan dorongan terhadap substansi dalam bermacam-macam saluran. Contoh, makanan yang berjalan sepanjang saluran pencernaan, darah yang mengalir di sepanjang pembuluh darah, dan lain-lain. 2. Ekspulsi
atau pengeluaran, yaitu mengeluarkan substansi yang tersimpan dalam kantong, atau vesika seperti empedu, urin, dan feses. 3. Regulasi atau pengaturan, misalnya pengaturan diameter lubang, mengatur besar kecilnya pupil mata, pilorus lambung, rektum atau anus. Jenis otot. 1. Berdasarkan mioglobin, serabut otot dibedakan menjadi A. Otot merah, yaitu otot yang banyak mengandung mioglobin, mitokondria, kapiler pembuluh darah, dan pigmen sitokrom. Biasanya memiliki diameter yang kecil, sedikit mengandung glikogen, dan tidak mudah lelah. B. Otot putih, yaitu otot yang sedikit mengandung mioglobin, mitokondria, kapiler pembuluh darah, dan pigmen sitokrom. Biasanya berdiameter besar, banyak mengandung glikogen, dan kerjanya cepat sehingga mudah lelah. C. Otot intermediate, yaitu otot yang memiliki sifat antara otot merah dan otot putih. Otot berdasarkan morfologi, cara kerja, dan lokasinya dapat dibedakan menjadi 1. Otot jantung, hanya ditemukan di jantung. 2. Otot polos, misalnya pada saluran pencernaan makanan. 3. Otot lurik, misalnya pada ekstremitas bawah. Otot jantung atau miokardium. Otot jantung memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Hanya terdapat pada jantung dan tersusun oleh sel-sel otot jantung. 2. Berinti banyak. 3. Inti sel otot jantung terletak di tengah dan dikelilingi oleh zona sitoplasma yang disebut perinuklear halo atau halo perinukleus. 4. Dalam sitoplasma sel otot jantung terkandung miofilamen sehingga tampak sitriasi, namun tidak sejelas sitriasi pada otot lurik. 5. Berbentuk silindris panjang dan membentuk sinsitium atau percabangan. 6. Setiap percabangan terdapat diskus interkalaris yang tersusun atas junctional kompleks, yaitu desmosom, gap junction, dan fascia adherens. 7. Diskus intercalatus sebagai titik pertemuan dan perdekatan antara serabut otot jantung yang berdekatan. 8. Gerakan otot jantung tidak menurut kehendak. 9. Otot jantung dikendalikan oleh saraf otonom, sehingga gerakannya disebut gerakan tak sadar. 10. Gerakan otot jantung tidak cepat tetapi teratur. 11. Otot jantung mempunyai sel pacemaker. Otot polos. Otot polos memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Sel otot polos berbentuk gelondong. 2. Berinti satu terletak di tengah dan tidak memiliki garis-garis gelap terang seperti otot lurik. 3. Gerak otot polos tidak disadari atau tidak menurut kehendak, sehingga sering disebut otot tidak sadar. 4. Tidak dikendalikan oleh sistem saraf pusat atau saraf otonom. 5. Berkontraksi lambat, namun kontraksinya berlangsung lama sehingga tahan lelah. 6. Selama kontraksi, sel menjadi memendek sehingga sel tampak menebal dan terpeluntir. 7. Retikulum sarkoplasma tidak berkembang baik pada sel otot polos. 8. Filamen otot polos terdiri atas filamen miosin atau thick myosin filamen, filamen aktin atau thin aktin filamen, dan filamen intermediate atau intermediate filamen. 9. Protein kontraktilnya antara lain aktin, myosin, klamodulin, dan tropomyosin. 10. Mekanisme kontraksi relaksasi terutama berbasis aktivitas enzim, yaitu myosin kinase dan myosin fosfatase. 11. Batas antar sel-sel otot polos berupa gap junction. 12. Otot polos dapat ditemukan pada saluran pernafasan, saluran pencernaan, saluran reproduksi, pembuluh darah, dan getah bening, dan juga pada saluran air seni. Otot lurik. Otot lurik memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Otot lurik menempel pada rangka. 2. Otot lurik merupakan kumpulan vasikulus atau berkas sel otot.
3. Keseluruhan berkas ototnya dihimpun oleh epimesium atau fascia. 4. Setiap berkas ototnya dipisahkan oleh perimesium. 5. Setiap satu berkas ototnya dikelilingi oleh endomesium. 6. Di antara endomesium dan berkas serat ototnya tersebar sel satelit. 7. Memiliki sel yang berbentuk silinder dan berinti banyak. 8. Retikulum sarkoplasma menyimpan ion kalsium yang banyak. 9. Memiliki protein kontraktil berupa aktin, miosin, troponin, dan tropomyosin. 10. Mekanisme kontraksi relaksasi didasarkan pada aktivitas saraf. 11. Tight junction merupakan batas antara satu sel otot lurik dengan sel otot lurik lainnya. 12. Gerakan otot lurik diatur oleh pusat saraf atau saraf otonom dan terjadi menurut kehendak, sehingga sering disebut otot sadar. 13. Contoh gerakan otot lurik dalam kehidupan sehari-hari seperti menulis, makan, menekuk jari, menekuk tangan, berjalan, dan lain-lain. Susunan otot rangka. Otot rangka tersusun atas bagian sel berkisar 85% dan bagian ekstrasel berkisar 15%. Bagian sel otot rangka terdiri atas 75% adalah air dan 25% adalah solut. Solut terdiri atas 80% protein dan komponen lainnya 25%. Protein terdiri atas fibril 65% dan sarkoplasmik 35%. Fibril tersusun atas miosin 55%, aktin 20%, tropomyosin 7%, troponin 3%, dan komponen lainnya sekitar 15%. Berdasarkan cara melekatnya di tulang, terdapat dua bagian otot, yaitu 1. Origo merupakan ujung otot yang menempel di tulang yang kedudukannya tetap atau tumpuan ketika otot berkontraksi. 2. Insersio merupakan bagian otot yang menempel pada tulang yang akan digerakkan ketika otot berkontraksi. Sarkomer otot rangka merupakan unit kontraksi yang dibatasi oleh dua garis Z. Garis ini melewati titik tengah pita I atau isotrop yang merupakan daerah yang lebih terang dibentuk oleh bagian sisa filamen tipis. Pita A atau anisotrop merupakan daerah gelap yang dibentuk oleh filamen tebal dan sebagian filamen tipis yang saling bersebelahan. Pada tengah pita A terdapat daerah yang lebih terang, dan pada daerah ini terdapat zona H yang dibagi dua oleh garis M. Tiga jenis otot rangka, yaitu 1. Otot slow oksidatif merupakan otot yang lambat bekerja sebab membutuhkan oksigen dalam jumlah banyak untuk memasok energi dan biasanya aktivitas ototnya lebih lama. 2. Otot fast oksidatif merupakan otot yang cepat bekerja sebab energi yang digunakan telah tersedia dalam otot berupa fosfokreatin dan tidak membutuhkan oksigen untuk memasoknya. Hanya saja jumlah fosfokreatin terbatas di dalam otot sehingga otot ini bekerja lebih singkat. 3. Otot fast glikolitik merupakan otot yang bekerja cepat dengan mendapatkan energi tanpa bantuan oksigen, melainkan energi diperoleh dari perubahan asam pirufat menjadi asam laktat. Serat otot rangka berdasarkan kecepatan kontraksi dan relaksasinya dibedakan menjadi 1. Slow twitch atau serat tipe 1 atau serat oksidatif lambat. Serat ini ditemukan pada jenis otot slow oksidatif. Serat otot ini biasanya bekerja lambat, membutuhkan oksigen untuk menghasilkan ATP dan aktivitas otot yang lama. Serat ototnya berwarna merah, berdiameter kecil, dan termasuk serat otot lemah. Mengandung mioglobin, mitokondria, dan kapiler darah yang banyak. Menghidrolisis ATP dengan ATPase, dan pada miosin proses hidrolisis ATP relatif lebih lambat.
Siklus kontraksi ototnya lambat. Kontraksi terjadi dalam 100 hingga 200 milidetik dan butuh waktu lebih lama untuk mencapai kekuatan puncak. Kelebihan dari serat otot ini adalah daya tahan yang tinggi sehingga tidak mudah lelah. 2. Serat fast twitch A atau tipe 2 atau serat oksidatif glikolisis lambat. Serat oksidatif glikolisis lambat dikatakan sebagai serat otot pertengahan antara serat oksidatif lambat dan serat glikolisis cepat. Tipe serat otot berwarna merah memiliki kandungan mioglobin dan kapiler darah yang cukup banyak. Serat otot ini memiliki kemampuan menghasilkan ATP secara aerobik dan juga secara anaerobik karena mengandung glikogen. Kecepatan hidrolisis ATP dari enzim ATPase pada kepala miosin mencapai 3 hingga 5 kali lebih cepat dari serat oksidatif lambat, sehingga kontraksinya lebih cepat. 3. Serat fast twitch B atau tipe 2X atau serat glikolisis cepat. Serat otot ini bekerja cepat, memperoleh energi tanpa bantuan oksigen, tetapi energi diperoleh dari perubahan asam pirufat menjadi asam laktat. Serat glikolisis cepat memiliki diameter terbesar dan kemampuan kontraksi paling kuat. Kandungan mioglobin, kapiler darah, dan mitokondrianya lebih rendah daripada dua tipe serat otot sebelumnya. Serat otot ini memiliki warna putih. Serat glikolisis cepat bergantung pada ATP dan kreatin dalam otot sebagai sumber energi. Kekuatan dan kecepatan dari serat otot glikolisis cepat merupakan kontribusi dari besarnya ukuran dan kemampuannya dalam melakukan hidrolisis ATP secara cepat. Otot ini berperan pada aktivitas anaerobik yang berat dalam waktu singkat, seperti angkat beban. Namun meski kekuatannya besar, serat otot ini lebih cepat mengalami kelelahan. Mekanisme kerja otot. Hansen dan Huxley mengemukakan teori sliding filaments atau filamen yang bergeser pada otot lurik. Saat otot kontraksi, tidak terjadi pemendekan filamen. Namun yang terjadi adalah pergeseran filamen aktin dan miosin. Aktin dan miosin tersebut bergeser sehingga otot dapat memendek dan memanjang saat otot berkontraksi dan berelaksasi. Jumlah filamen dalam satu sarkomer dapat mencapai ratusan hingga ribuan filamen, tergantung jenis ototnya. Filamen-filamen tersebut membangun 80% dari massa sarkomer. Mekanisme umum kontraksi otot. Potensial aksi diantarkan sepanjang saraf sampai pada ujung serat otot atau membran otot, dan saraf mengeluarkan neuron transmitter atau asetilkolin. Berikutnya, asetilkolin bekerja pada membran otot untuk membuka saluran asetilkolin. Kemudian memungkinkan ion natrium mengalir dan memulai potensial aksi pada membran otot. Potensial aksi diantarkan sepanjang membran serat otot sampai pada bagian tengah otot, menyebabkan retikulum sarkoplasma membebaskan ion kalsium yang telah tersimpan di dalam retikulum ke dalam miofibril. Berikutnya, ion kalsium akan berikatan dengan troponin C dan memulai ikatan antara aksin dengan miosin. Ikatan antara aktin dan miosin menyebabkan kedua filamen ini saling menarik ke arah tengah, sliding filament mechanism, dan proses ini dikenal dengan kontraksi otot. Setelah beberapa waktu atau sepersekian detik, ion kalsium dipompa kembali ke dalam retikulum sarkoplasma, menyebabkan terjadinya pelepasan ikatan antara aktin dan miosin, atau relaksasi. Mekanisme umum relaksasi otot. Relaksasi otot terjadi apabila tidak ada potensial aksi. Asetilkolin mengalami degradasi pompa kalsium ATPase. Ion kalsium dikembalikan ke retikulum sarkoplasmik. Miosin ATPase menjadi tidak aktif. Terbentuk kembali posisi troponin, tropomiosin, aktin kompleks. Ikatan aktin dan miosin terlepas, atau aktin dan miosin tidak lagi berikatan. Jenis kontraksi pada otot. Kontraksi pada otot dapat dibagi menjadi 1. Kontraksi isometrik.
yaitu kontraksi di mana otot-otot tidak memanjang atau memendek sehingga tidak tampak suatu gerakan yang nyata, tetapi di dalam otot ada tegangan dan semua tenaga yang dikeluarkan dalam otot akan diubah menjadi panas. Kontraksi demikian disebut juga kontraksi statis. Misalnya latihan mendorong tembok. 2. Kontraksi isotonik adalah tipe kontraksi yang disebabkan memanjang atau memendeknya otot-otot. Dalam kontraksi ini tampak terjadi suatu gerakan dalam anggota-anggota tubuh. Tipe kontraksi ini disebut juga dengan dynamic contraction. Contoh, latihan menggunakan barbel. 3. Kontraksi isokinetik. Kontraksi isokinetik juga bersifat konsentrik. Artinya, saat berkontraksi otot memendek. Tetapi tegangan yang timbul karena memendeknya otot dengan kecepatan atau kinetik yang tetap adalah maksimal pada sudut persendian. Kontraksi isokinetik ini banyak ditemui pada gerakan lengan pada saat renang gaya bebas. 4. Kontraksi eksentrik. Kontraksi eksentrik biasanya terjadi pemendekan atau panjang otot tetap. Akan tetapi, ada kalanya ada perpanjangan otot pada waktu kontraksi. Contoh, bench press atau bicep curl. Faktor-faktor yang menentukan tegangan otot. A. Jumlah serat yang berkontraksi, yang meliputi jumlah unit motorik yang direkrut, jumlah serat otot per unit motorik, dan jumlah serat otot yang tersedia untuk berkontraksi. B. Tegangan yang terjadi oleh setiap serat yang berkontraksi, meliputi frekuensi rangsangan, panjang serat otot pada saat permulaan kontraksi, tingkat kelelahan atau lama aktivitas, jumlah rekrutmen unit motorik dan jenis serat, dan ketebalan serat atau jenis serat otot. Faktor yang mempengaruhi kontraksi otot meliputi intensitas stimulus, kuat lemahnya stimulus, besarnya beban yang diterima, panjang serabut awal kontraksi, panjang serabut awal relaksasi, jumlah serat paralel, dan hormon. Sumber energi kontraksi otot. Energi yang diperlukan otot pada saat kontraksi diperoleh dari proses glikolisis, glikolisis anaerobik, dan proses oksidasi. Energi tersebut diperoleh dari ATP dan fosfokreatin. ATP dibuat dan disimpan dalam mitokondria di dalam sel otot. ATP merupakan zat berenergi tinggi yang digunakan untuk kontraksi otot. Bila terjadi rangsangan, maka ATP diuraikan dan menghasilkan energi yang langsung digunakan untuk kontraksi otot dengan reaksi sebagai berikut. ATP terurai menjadi ADP tambah energi atau sebaliknya. Makin banyak ATP di dalam tubuh, maka makin lama pula otot untuk berkontraksi. Jumlah ATP akan habis digunakan selama 2-4 kali kontraksi terus-menerus. 1-2 detik aktivitas maksimum. Karena itu dibutuhkan sumber lain yang dapat mengubah ADP menjadi ATP. Sumber lain tersebut adalah fosfokreatin. Fosfokreatin mengubah ADP menjadi ATP. Karena jumlah fosfokreatin juga sangat terbatas, maka fosfokreatin hanya dapat digunakan selama 6-8 detik saja. Reaksinya sebagai berikut: fosfokreatin ditambah ADP membentuk kreatin tambah ATP atau sebaliknya. Apabila fosfokreatin habis, maka ATP dapat dibentuk dari glikogen dengan cara menggunakan oksigen melalui proses glikolisis dengan hasil akhir asam laktat dan tanpa menggunakan oksigen melalui proses oksidatif dengan hasil akhir karbon dioksida dan air. Bila penggunaan glikogen tanpa oksigen habis, maka dilanjutkan dengan membakar bahan makanan, terutama karbohidrat dan lemak, dengan menggunakan oksigen. Bagi orang yang terlatih, jumlah karbohidrat yang berkisar 700-800 gram dapat digunakan untuk aktivitas otot selama 60-90 menit.
Bila kadar karbohidrat habis, maka kadar glikogen menjadi habis, sehingga dilakukan oksidasi lemak dan protein dengan reaksi sebagai berikut. Lemak ditambah oksigen ditambah ADP membentuk karbon dioksida tambah air tambah ATP atau sebaliknya. Sifat kerja otot. Pertama, otot antagonis adalah dua otot atau lebih yang tujuan kerjanya berlawanan. Contoh otot antagonis adalah otot bisep dan trisep. Otot sinergis yaitu hubungan antar otot yang cara kerjanya saling mendukung atau bekerja sama atau menimbulkan gerakan yang searah. Contoh, A. Seluruh otot pronator yang mengatur pergerakan telapak tangan untuk menelungkup. B. Seluruh otot supinator yang mengatur pergerakan telapak tangan menengadah. Macam-macam gerakan otot antagonis. Pertama, otot ekstensor atau meluruskan dengan fleksor membengkokkan. 2. Otot abduktor menjauhi sumbu badan dengan aduktor mendekati sumbu badan. 3. Otot supinator menengadah dengan pronator menelungkup. 4. Otot depresor gerakan ke bawah dengan elevator gerakan ke atas. 5. Protraksi gerakan tarik ke depan dan retraksi gerakan tarik ke belakang. 6. Inversi memutar telapak kaki ke arah dalam dan eversi gerakan memutar telapak kaki ke arah luar. 7. Dorsofleksi adalah gerakan kaki dengan menggunakan tumit, sedangkan fleksi plantar menekan kaki sehingga Anda bisa berjinjit.